Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Kreatif Academy Indonesia. Dan di video kali ini, seperti biasa, kita akan melanjutkan slicing design dari UI Design di seri membuat website company profile untuk perusahaan properti. Dan seperti biasa, sebelum mulai, silakan teman-teman persiapan dulu, buka dulu VS Code-nya, buka dulu project yang udah kita mulai di video pertama di seri ini. Silakan teman-teman yang belum buka, open folder dulu, cari project-nya di mana. Oke, kita buka dulu indeksnya. Ini hasil codingan yang udah kemarin kita buat. Kita akan lanjutkan untuk bagian fitur rumah yang ini nih, teman-teman. Nah, ini sebenarnya cara buatnya gampang aja. Idenya adalah, yang pertama kita buat sebuah row yang memiliki dua kolom. Kolom yang pertama ini untuk fitur rumah, kolom yang kedua ini untuk tombol fitur rumah. Lalu selanjutnya di bawahnya kita punya gambar gitu ya, untuk membuat yang namanya carousel. Nah, ini gampang aja. Kita tinggal tambahkan tag image, terus nanti kita beri dia display flag supaya nanti berjajarnya ke sebelah kanan. Nah, ini nanti kita bisa klik menjadi sebuah carousel. Tapi untuk fungsinya kita nggak bakalan buat di sini, karena supaya videonya nggak terlalu panjang dan juga kita bisa fokus untuk ke slicing desainnya dulu. Oke, mari kita mulai. Kita buka dulu Visual Studio Code-nya, teman-teman. Ini kita collapse dulu supaya menghindari kerumitan ya. Ini ada navbar, hero, layanan, search, rekomendasi, dan yang terakhir sekarang, bukan yang terakhir ya, terakhir kedua. Ini ada yang namanya fitur section. Oke, yang pertama seperti biasa kita akan buat dulu sebuah section baru. Kita beri ID yang namanya fitur. Seperti ini. Oke, lalu selanjutnya di sini kita punya sebuah container di mana di dalamnya ada sebuah row, di mana row-nya mempunyai dua buah kolom. Kolom pertama untuk fitur rumah, kolom yang kedua untuk tombol fitur rumahnya. Oke, kita aktifkan dulu grid-nya, dia makan berapa kolom tuh? Nih, yang pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 kolom deh ya. Jadi kita kasih call 9. Nah, ini kenapa aku nggak pakai kode responsive breakpoints-nya, karena nanti aku akan buatkan video khusus mengenai responsifnya, supaya bisa lebih fokus dan juga bisa lebih mengerti mengenai responsive web design. Oke, yang pertama, di sini ada fitur rumah, tulisannya kita copy aja. Terus selanjutnya, kita punya kolom lagi. Sisanya berapa? 3, berarti ya. 9 tambah 3, 12. Nah, di sini kita akan menambahkan sebuah button. Buttonnya jangan dulu beri kelas, kita beri tulisan fitur rumah. Seperti ini. Gimana kalau kita kasih kelas deh ya? Button fitur. Supaya nanti kita gampang dalam seleksi di CSS-nya. Kalau kita coba lihat di sini kita punya sebuah icon. Ini harusnya jangan fitur rumah ya, tapi lihat semua deh. Lihat semua seperti ini. Copy, kita paste di sini karena untuk tulisan fitur rumahnya kan udah dari heading-nya gitu. Kita paste di sini. Oh ya, aku lupa menambahkan heading-nya di sini. Kita menggunakan H2 deh. Lalu di dalamnya kita masukin tulisannya. Nah, harusnya seperti ini. Jadi nanti terbungkus gitu ya. Nah, selanjutnya kalau kita lihat di desain, dia memiliki icon. Gimana kalau iconnya kita export aja? Export. Misalkan arrow fitur. Tombol fitur. Save. Kita panggil aja di sini. Kita buka dengan tag img, lalu kita control space, kita klik tombol asset, ada image, terus ada yang namanya row, tombol fitur. Coba save dulu, kita coba lihat hasilnya di web browser. Klik kanan, open with live server. Seperti biasa, di sini ada port 9222, jadi kita tinggal ketik aja localhost 9222. Nah, mungkin port teman-teman nanti di sini beda-beda ya, tinggal disesuaikan saja. Ini kita close dulu. Kita scroll ke bawah, di sini ada fitur rumah, kita ada sebuah tombol. Sip, teman-teman. Ini strukturnya dulu udah berhasil kita buat, untuk CSS-nya nanti belakangan deh. Selanjutnya, kita akan buat sebuah row baru untuk menyimpan gambar-gambar yang ini nih, teman-teman. Nah, gambar-gambar yang ini. Nah, kita akan menggunakan display flags. Oke, yang pertama kita akan buat dulu sebuah kontainernya. Terus kita punya sebuah row, di mana di dalam row-nya kita akan menggunakan 12 kolom. Karena nanti di sini kita nggak bakalan bagi berdasarkan kolomnya tuh. Karena lihat nih, dia nggak sesuai dengan grid-nya. Tapi di sini kita akan menggunakan flags. Pertama kita akan bungkus menggunakan sebuah card fitur, di mana di dalamnya kita punya sebuah image seperti ini. Nah, untuk image-nya gimana kalau seandainya kita coba ekspor dulu deh ya, salah satu. Kita ekspor, di sini ada export mask group. Kita mungkin beri nama rumah fitur 1. Kita coba save, kita balik lagi, kita control space, kita pergi ke folder asset,
image, terus tadi ada rumah fitur. Coba save, kita coba lihat. Nah, sekarang dia udah memiliki sebuah gambar ya, teman-teman. Nah, kalau kita coba lihat lagi di desain, di sini dia memiliki overlay ya, ketika dia di hover tuh. Nah, gimana kalau seandainya kita tambahkan div di dalamnya? Nah, misalkan di sini kita akan buat sebuah div dengan kelas overlay, seperti ini. Dimana di dalamnya kita tahu di sini ada background berwarna hitam transparan, terus ada konten-konten seperti kamar tidur, terus ada rumah minimalis atau tipe rumahnya seperti apa, dan harganya berapa. Lalu ada sebuah tombol untuk melihat rumahnya gitu ya. Nah, itu gampang aja. Nah, ini div overlay-nya ini untuk membuat sebuah background berwarna hitam transparan. Nah, untuk kontennya kita akan buat sebuah div baru. Dimana di dalam div ini dimana di dalam div ini kita akan punya sebuah H5. Untuk tulisannya kita copy aja dari sini. Kita paste di sini. Lalu kita akan punya sebuah span untuk menyimpan tulisan rumah minimalis atau tipe rumahnya. Lalu di bawahnya kita akan menggunakan tag H6 aja. Karena ini lebih kecil dari H5 ya. Ini H6, ini H5. Terus di bawahnya kita punya sebuah button. Untuk tulisan buttonnya seperti biasa, kita copy dari sini. Sip, kita coba save dulu, kita coba lihat hasilnya di web browser. Nah, sekarang dia masih di bawah. Nah, nanti gimana caranya supaya tulisan ini berada ke atas, itu kita akan beri positionnya absolute. Dan jangan lupa juga, untuk kontainernya kita beri relatif, supaya nyangkut gitu ya. Sip. Oke, yang pertama kita akan coba modifikasi dulu untuk style dari heading dan juga tombolnya ya. Yang ini nih. Heading dan juga tombolnya. Nah, itu kita balik lagi ke VS Code-nya, kita buka style.css kita. Oke, yang pertama kita beri dulu komentar di sini untuk memberikan penanda ya. Nah, misalkan di sini card fasilitas. Oke, yang pertama kita akan seleksi dulu untuk bagian button-nya. Nah, kita tahu tadi kita punya sebuah kelas yang namanya, ini kita sembunyikan dulu sidebar-nya. Ada button fitur ya, kita seleksi dulu button fitur. Kita akan perbaiki dulu untuk ukuran tombolnya atau style dari tombolnya. Kita kasih width-nya, kita coba lihat dulu di desain, width-nya berapa tuh? Width-nya, nih 238 pixel, 200 pixel. Dan untuk height-nya berapa? 63 pixel. Sip, kita kasih background color. Nah, warnanya kita pakai warna hijau yang udah kita buat ya. Kita gunakan variabel PR color seperti ini. Terus kita kasih bordernya itu none supaya nanti kalau kita lihat di sini dia memiliki border ya. Kita hilangkan bordernya. Selanjutnya untuk font size di dalamnya berapa tuh? Kita coba lihat dulu di desain. Nih, 20 pixel. 20 pixel. Untuk font weight-nya, kita beri dia medium. Medium itu 500. Selanjutnya, untuk warnanya seperti biasa, kita beri warna putih ya tadi. Kita coba lihat dulu, dia warna putih betul. Kita coba lihat hasilnya di web browser. Sip, tombolnya udah berhasil kita buat. Gimana kalau seandainya ini kita kasih margin deh. Untuk bagian image-nya nih. Nah, di sini ada icon. Terus gimana kalau kita kasih kelas deh. Misalkan kita kasih MS2. Jadi nanti ikonnya nggak terlalu berdempetan tuh. Kalau kurang kita kasih 4. Oke, sip. Selanjutnya kita akan modifikasi untuk bagian fitur rumahnya nih. Kita coba lihat dulu di desain. Font size-nya berapa tuh? 48 pixel semi bold. Kita balik lagi ke VS Code. Kita pergi ke style. Kita seleksi dulu untuk bagian H2. H2-nya ya. H2 yang ada di dalam section fitur. Kita seleksi dulu section fiturnya seperti ini, lalu H2 di dalamnya, kita akan ubah font size-nya. Berapa tuh? Tadi lupa lagi. 48 pixel. Dan untuk font weight-nya, kita beri dia semi bold 600. Coba lihat. Oke, sip. Sepertinya kita akan berikan margin di row-nya. Mau di section, mau di row bebas sih. Kita berikan di section deh ya. Kita kasih kelas margin top mungkin 5. Supaya nggak terlalu berdempetan, sip. Untuk margin bottom, nah di sini di row-nya kita kasih kelas juga, kita kasih MB mungkin 3.
Kalau masih kurang, kita kasih 4. Sip, ini kayaknya untuk fitur rumahnya terlalu ketebelan deh ya. Gimana kalau seandainya kita beri 500 saja? Oke, sip. Selanjutnya mungkin kita akan coba duplikat dulu untuk gambar-gambarnya atau si gambar rumah-rumah atau fitur-fitur rumahnya. Kita copy dari bagian card-nya saja di sini. Oke, kita akan coba copy dulu deh ya. Sampai sini kita copy jadi 4. Kita coba lihat hasilnya. Nah, dia berjejernya ke bawah. Gimana caranya supaya dia berjejer ke kanan? Kita akan gunakan display flex ya. Nah, itu gampang aja. Kita buat si kolomnya menjadi displaynya itu flex. Kita balik lagi ke sini. Nah, di sini kita kasih displaynya itu flex. Terus kita beri justify content start. Oops, content start. Coba save, kita coba lihat. Nah, sekarang dia berjejernya ke sebelah kanan. Nah, ini kenapa dia jadi ada scroll bar seperti ini? Nah, itu gimana kalau seandainya di kontainernya atau di sectionnya kita beri overflow-nya itu hidden. Supaya nanti dia nggak ada scroll bar seperti ini, tapi disembunyikan gitu ya. Nah, itu gampang aja. Kita pergi ke section ID fitur di sini. Kita tambahkan kelas untuk menghidden content. Itu di Bootstrap versi 5, kelasnya adalah overflow hidden. Coba save, kita coba lihat. Nah, sekarang dia udah nggak memiliki scroll bar. Oke, selanjutnya kalau kita coba lihat di desain, di sini dia memiliki jarak ya antara gambar satu dengan gambar yang lainnya. Gimana kalau seandainya kita kasih margin E atau margin N? Nah, itu gampang aja. Kita kasih margin di mana tuh, teman-teman? Kita kasih di card-nya aja deh ya. Kita cari card yang mana tuh? Card. Nah, yang ini. Kita kasih ME, mungkin 2. Kalau masih kurang, kita kasih 4. Sip, saya rasa udah oke. Nah, tinggal nanti diaplikasiin ke card-card yang lainnya. Nah, ini sebagai contoh aja dulu. Ini kalau kegedean 3 deh. Oke, kita akan modifikasi dulu untuk bagian overlay-nya. Karena ini nggak enak sekali dilihat ya, teman-teman. Nah, itu gampang aja. Di sini ada card overlay. Gimana kalau kita kasih position-nya absolute supaya dia naik ke atas. Terus kita kasih top-nya 0. Lalu bottom-nya 0. Supaya nanti tarik-menarik gitu ya. Terus kita kasih start-nya 0. Dan juga end-nya 0. Terus kita kasih width-nya 100. W 100 ya untuk memberikan width. Terus H-nya 100. Ini supaya nggak ke pinggir seperti ini, kita will wrap dulu deh. Nah, jadi nanti dia turun ke bawah. Sip, kita coba save dulu deh. Kita coba lihat. Nah, sekarang dia ngilang. Kenapa ngilang? Nah, dia jadi ke atas. Karena pembungkusnya kita harus beri position relatif supaya konten overlay ini nyangkut di parent-nya gitu, karena itu karakteristik dari position ya. Nah, kita kasih position relatif aja di bagian card fiturnya yang ini. Kita kasih position relatif. Nah, kalau kita coba save, sekarang tuh dia nyangkut di kontainernya. Selanjutnya, gimana kalau seandainya kita beri dulu style deh untuk bagian konten yang ada di dalam fitur-fiturnya ini. Nah, itu gampang aja. Kita pergi ke style.css, kita seleksi dulu untuk bagian H5-nya yang ada di dalam card fitur. Oke, yang pertama kita seleksi dulu card fiturnya. Seperti ini. Lalu H5 di dalamnya, kita akan beri dia style nih, teman-teman. Yang pertama, kita akan ubah warnanya menjadi warna putih. Ya, warna putih itu hexadesimalnya FFF, terus kita ubah untuk font size-nya. Karena tadi saya rasa kekecilan ya. Font size... Font size-nya berapa tuh? Kita coba lihat di desain. Nih, font size dari kamar tidur tuh 36 pixel. Terus selanjutnya kita kasih font weight. Kita beri agak sedikit tebal, 600 aja. Terus selanjutnya setelah H5, kita akan modifikasi untuk bagian span-nya nih, teman-teman. Kita akan seleksi dulu untuk bagian card fiturnya. Lalu span di dalamnya, kita akan modifikasi warnanya menjadi warna putih. FFF. Untuk font size-nya, kita sesuaikan dengan yang ada di desain. Berapa tuh? Desain 14 pixel. 14 pixel. Oke, sip. Selanjutnya kita akan modifikasi untuk bagian H6. Ini harusnya card. Nah, kita modifikasi untuk bagian card fitur H6. Kita ubah warnanya seperti biasa jadi warna putih. Untuk font size-nya, kita lihat lagi di desain. Berapa tuh? 24 pixel.
Oke, sip. Selanjutnya kita kasih font weight seperti biasa, agak lebih tebal. 600. Kita coba save dulu, kita coba lihat hasilnya. Ups. Sip, sekarang dia udah oke. Nah, tinggal kita modifikasi untuk bagian tombolnya. Kita seleksi dulu untuk si card fitur. Lalu button di dalamnya, kita akan modifikasi background color-nya. Yaitu warna variabel yang udah kita buat, warna hijau. Terus warna tulisannya kita buat dia menjadi warna putih, FFF. Kita hilangkan bordernya jadi none. Lalu untuk width-nya, kita sesuaikan yang ada di desain. Kita kembali lagi ke Figma. Di sini ukurannya 150 ke 45. 150 pixel. Untuk height-nya 45 pixel. Oke, kita coba lihat. Sip, teman-teman. Untuk button saya rasa udah cukup. Mungkin kita akan modifikasi untuk tulisannya deh. Kita font size-nya sesuaikan lagi karena nanti agak kekecilan tuh. Berapa? 18 pixel. Untuk font weight-nya. Ups. Font weight. Kita beri agak lebih tebal. Kita beri 500 saja deh. Sip, teman-teman, saya rasa untuk konten di dalamnya udah oke. Tinggal kita akan buat supaya overlay-nya ini kelihatan nih, teman-teman. Atau gini dulu deh, kita buat dulu dummy-nya, nanti kita tinggal copy ke bagian yang lainnya. Nah, ini kita hapus aja si card yang lain. Nah, dari sini sampai sini. Kita hapus dulu, kita coba save dulu. Nah, ini kita baru punya satu, nanti kita copy ke beberapa bagian ya. Oke, yang pertama, kita buka lagi collapse-nya, kita beri style untuk overlay-nya. Oke, yang pertama kita akan seleksi dulu untuk class overlay-nya yang ada di dalam card fitur. Kita seleksi si card fiturnya, lalu class overlay yang ada di dalamnya, kita akan ubah style-nya. Oke, yang pertama kita akan beri dulu dia background color. Ups, background color. Kita beri RGBA supaya nanti ada transparannya ya, karena kalau kita lihat di desain, warnanya itu dia warna hitam tapi transparan. Kita beri dia 0, 0, 0, lalu opacity-nya kasih 0,6. Kita coba save dulu, kita coba lihat hasilnya di web browser. Nah, sekarang dia udah ada tuh background overlay-nya. Nah, tapi kita ingin overlay-nya ini ketika di hover, bukan ketika pertama kali website dibuka gitu ya. Jadi kita balik lagi ke sini, kita copy yang ini. Lalu kita overlay-nya ketika di hover. Oke, yang pertama kita akan buat dulu warnanya itu menjadi 0 gitu ya. Jadi nggak ada gitu, nggak ada warnanya. Nah, kita kasih opacity-nya 0, supaya nanti dia nggak kelihatan tuh, teman-teman. Kita coba lihat tuh, dia nggak kelihatan. Tapi ketika kita hover, dia belum muncul juga. Kenapa? Karena kita belum balikin si opacity-nya. Nah, di sini kita tambahin lagi opacity-nya jadi 1. Jadi kalau kita balik lagi ke web browser, kalau kita hover, lihat tuh, dia jadi kelihatan. Nah, supaya pergerakannya nggak instan seperti ini, gimana kalau seandainya seperti biasa kita beri dia transition. Kita beri transition di sini. Kita kasih all. Pergerakannya is, in, out. Durasinya kita kasih 3 second. Sip, jadi ada nggak instan gitu ya teman-teman. Nah, tinggal gimana caranya supaya konten yang ada di dalam ini dia berada di tengah-tengah. Oke, gini deh, kita balik lagi ke VS Code, kita balik lagi ke index, kita lihat di sini nih. Kita tambahkan kelas yang namanya position aja. Kita kasih dia kelas, yang pertama kita kasih positionnya itu absolute. Seperti ini, kita kasih topnya 0, supaya nanti dia dari atas ke bawahnya itu 50%. Terus kita beri juga untuk startnya 0. Ups, start 50%, sorry. Terus kita translate middle, jadi nanti dia akan tepat pas di tengah-tengah. Tuh, sip teman-teman. Tinggal kita tambahkan kelas text center, supaya nanti dia rata ke tengah tulisannya. Text center, seperti ini. Tapi kenapa dia ke bawah ya? Kita coba lihat lagi di index. Gimana kalau seandainya kita kasih width-nya 100. Jadi dia nanti full memenuhi dari si kontainernya. Sip, teman-teman. Saya rasa ini udah oke. Nah, tinggal kita copy nih menjadi beberapa bagian.
si card-nya. Nah, ini kita copy dari card fitur yang ini. Kita copy menjadi 4 deh. 1, 2, 3, 4. Kita coba save. Nah, sekarang dia berjejernya ke sebelah kanan. Dan dia juga udah memiliki overlay ketika di hover. Nah, kalau kita coba lihat di desain, dia itu memiliki tombol di kiri dan juga kanan gridnya. Nah, itu gampang aja. Kita balik lagi ke VS Code, kita scroll ke paling bawah dari card fiturnya yang ini. Kita buatnya di sini nih, di penutup dari si kontainernya. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini kita akan buat 2 buah button. Gimana kalau seandainya si kontennya atau si ikonnya kita ekspor dulu deh. Yang pertama, yang ini kita ekspor. Kita beri nama misalkan arrow S icon. S itu start ya. Lalu yang kedua, yang ini, kita ekspor lagi. Kita beri nama arrow N icon. Oke, sip. Kita balik lagi dulu ke VS Code. Button yang pertama, kita tambahkan tag image. Yang pertama untuk yang sebelah kiri dulu deh ya. Control space, kita pergi ke folder asset, ada image, lalu tadi namanya arrow S icon. Sip. Terus kita buat untuk button yang kedua. Kita tambahkan tag image juga. Kita control space, pergi ke folder asset, image, terus ada arrow icon. Sip. Kalau kita coba lihat di sini, teman-teman. Kita lihat, nah dia turun ke bawah dan dia buttonnya belum memiliki style. Nanti kita akan ubah ya. Nah, supaya kita mudah dalam menseleksi mana button yang sebelah kanan dan mana button yang sebelah kiri, kita tambahkan kelas aja deh di setiap buttonnya yang ini. Yang pertama mungkin kita kasih kelas button arrow left. Supaya lebih mudah gitu ya membedakannya, menseleksinya. Kita copy, kita paste di button yang kedua, tapi kita ubah jadi right. Seperti ini, kita coba lihat, ini belum ada perubahan karena kita belum memberikan style. Gimana kita tempatkan aja dulu deh ya, supaya dia berada di sebelah kiri, di sebelah sini, di tengah-tengah, dan yang satunya berada di sebelah kanan di sini. Nah, itu kita kasih position aja, class position di Bootstrap versi 5. Nah, mudah-mudahan teman-teman masih ingat materi mengenai position. Kita beri positionnya itu absolute, terus kita kasih startnya 0, supaya nanti dia mepet ke sebelah kiri gitu ya. Terus kita kasih topnya 50, supaya nanti dia dari atas ke bawah 50%. Nah, kita harus translate supaya nanti dia pas gitu di tengah-tengah si titik poinnya. Coba save. Tuh, dia sekarang jadi ngilang, jadi ke atas, karena kita harus bungkus si kontainernya atau si parrotnya dengan position relatif. Nah, di sini dia parrotnya ini, yang ini nih. Yang ini tuh adalah kontainer yang kedua. Berarti kita harus kasih position lagi, relatif. Kalau kita coba save, tuh dia berada di tengah-tengah di sini. Nah, tinggal kita ubah yang satunya lagi. Kita copy aja deh, supaya nggak tulis dari awal. Kita copy, kita paste di sini. Tinggal kita ubah startnya jadi N. Jadi dia nempel ke sebelah kanan. Kita coba save. Kita coba lihat. Tuh, sekarang dia udah ada di sebelah sini. Oke, sip ya teman-teman. Selanjutnya kita tinggal kasih style untuk bagian si buttonnya. Kita pergi ke bagian style. Kita scroll ke bawah. Kita seleksi dulu untuk bagian si buttonnya. Yang pertama kita akan buat untuk bagian button yang di sebelah kiri deh. Arrow left ya tadi. Oke, yang pertama seperti biasa kita akan hilangkan bordernya supaya nggak memiliki border. Terus kita kasih border radius supaya nanti melingkar gitu ya. 50%. Ini pasti bakalan melingkar. Jangan lupa kita kasih width dan height-nya. Kita coba lihat dulu di desain, width-nya berapa. Nah, yang ini, width-nya itu 61 pixel. Kita balik lagi ke VS Code, kita kasih width-nya 61 pixel. Kita kasih height-nya 61 pixel juga. Terus kita kasih background color-nya warna hijau. Menggunakan variabel yang udah kita buat, yaitu PR color. Terus kita coba save dulu. Kita coba lihat hasilnya. Sekarang udah oke, tapi dia nggak ke tengah ya. Gimana kalau mungkin ada paddingnya gitu ya. Kita paddingnya kasih 0. Oke, sip teman-teman. Saya rasa udah oke. Selanjutnya, kita tinggal copy aja deh. Copy, kita paste di sini. Kita ubah left-nya jadi right. Coba save. Coba lihat. Oke, sip. Ini kenapa si button
arrow-nya ini nggak di tengah-tengah dari si kontainer yang ini ya, si kotak yang ini. Kita coba lihat dulu di indeks. Ntar. Di sini dia dibungkus oleh si kontainer yang ini. Oh, seharusnya jadi dia mengacunya kontainer keseluruhannya nih, teman-teman. Jadi dia di tengah-tengahnya tuh di antara fitur rumah dengan si gambarnya. Nah, supaya dia di tengah-tengah di antara gambarnya ini, itu kita kasih position relatifnya tuh yang ini seharusnya. Kita kasih position relatif, terus kita naikin ke dalam si kontainernya. Nah, jadi ini kita coba blok dulu, kita cut. Nah, seharusnya kita simpannya di sini nih. Kita coba save, kita coba refresh. Nah, baru sekarang berada di tengah-tengah si kotaknya. Oke, sip teman-teman. Setelah ini, teman-teman tinggal ganti aja nih konten-konten yang ada di dalamnya sesuai dengan apa yang ada di desain. Ya, walaupun nanti akan di-generate secara otomatis by system gitu ya. Atau membuat websitenya secara dinamis. Oke, sip teman-teman. Video kali ini sampai sini dulu. Mudah-mudahan teman-teman ngikutin sampai akhir. Mudah-mudahan teman-teman paham. Dan silakan teman-teman like aja video ini jika kalian rasa video ini bermanfaat. Silakan komen di bawah jika kalian punya kesulitan atau kebingungan ketika mendesain website company profile ini. Dan jangan lupa juga untuk subscribe buat teman-teman yang belum subscribe. And I hope you like this video. Stay class. Sampai berjumpa di video berikutnya. Bye-bye.